Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bertemu kembali dalam channel ini Gemigongbu Bapak Ibu, dan kali ini kita akan membahas 8 soal lanjutan dari soal kemarin di part 1 ya Bapak Ibu. Selamat menyimak, mari kita bahas bersama dan semoga tahun ini menjadi tahun Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi pendidik. Kita ke nomor 11 Bapak Ibu. Pak Sardi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sardi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Sardi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Kita bahas mulai dari yang pertama, Student Team Achievement Division atau STAD. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu, karena model STAD adalah pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim yang heterogen untuk menyelesaikan tugas dan kemudian diberikan tes individual. Poin individu digabungkan untuk skor tim, tetapi guru masih terlibat secara aktif dalam membantu semua siswa, bukan hanya yang mengalami kesulitan. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, Team Assessed Individualization atau TAI, adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok, tetapi difokuskan pada kebutuhan individual mereka. Pak Sardi dapat membimbing siswa yang mengalami kesulitan secara individual, sementara siswa lain dapat bekerja mandiri atau dalam kelompok dengan bantuan rekan sekelompok mereka. Ini sesuai dengan situasi yang digambarkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, jigsaw, ini juga tidak tepat. Dalam model jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan setiap anggota kelompok diberi bagian materi yang berbeda untuk dipelajari dan kemudian mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Guru mungkin terlibat dalam membantu, tetapi lebih sering mengawasi keseluruhan proses daripada fokus pada bantuan individual Bapak Ibu. Kemudian yang D, Tim Game Turnamen atau TGT, ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu. TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa bekerja dalam tim dan ada kompetisi di antara tim-tim tersebut. Fokusnya lebih pada kompetisi dan permainan daripada bantuan individu yang diberikan oleh guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, karena model TAI memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok sambil tetap memperhatikan kebutuhan individual masing-masing siswa. Pak Sardi dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan secara individual, sementara siswa lain dapat belajar secara mandiri atau bekerja dengan bantuan dari teman-teman sekelompok mereka. Model ini yang paling sesuai dengan deskripsi situasi yang diberikan ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 12 Bapak Ibu. Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kecuali. Nah, kita harus berhati-hati Bapak Ibu dengan soal yang mengandung pernyataan negatif seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti biasa kita punya 4 pilihan jawaban. Kita bahas dari yang pertama. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis materi pelajaran agar tidak terdapat materi yang signifikan terlewatkan Bapak Ibu. Pernyataan ini benar karena guru sebaiknya mengembangkan bahan ajar berdasarkan analisis materi pelajaran untuk memastikan semua materi yang penting dan relevan itu tercakup. Ini membantu menghindari terlewatnya materi yang signifikan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang B, bahan ajar memuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tergantung karakteristik kompetensi dasar. Ini juga benar Bapak Ibu, bahan ajar harus disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dasar, karena ini berarti bahan ajar dapat memuat berbagai jenis pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan kebutuhan KD yang akan dicapai. Kemudian yang C, bahan ajar dikembangkan berdasarkan kriteria keterurutan
keterkaitan, kedalaman, dan keluasan. Ini juga benar Bapak Ibu, dalam mengembangkan bahan ajar, penting untuk mempertimbangkan keterurutan, dalam hal ini urutan penyajian materi, keterkaitan atau hubungan antar materi, kedalaman atau tingkat pemahaman yang diinginkan, dan keluasan. Dalam hal ini cakupan materi ya Bapak Ibu, ini memastikan bahan ajar terstruktur dengan baik dan efektif dalam membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang D, bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Ini tidak tepat Bapak Ibu, pernyataan ini karena bahan ajar tidak harus memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Guru harus memilih dan menyusun materi yang relevan dan penting berdasarkan kurikulum dan kebutuhan siswa. Menyertakan seluruh struktur pengetahuan tanpa mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan siswa dapat membuat bahan ajar menjadi terlalu luas, tidak fokus, dan sulit dicerna oleh siswa. Jadi jawaban yang paling tepat dalam hal ini kecuali adalah D ya Bapak Ibu. Pernyataan ini salah karena bahan ajar tidak harus mencakup seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Sebaliknya, bahan ajar harus disusun secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, karakteristik kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Memasukkan semua pengetahuan tanpa penyaringan dapat menyebabkan kebingungan dan beban kognitif yang berlebihan pada siswa. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 Bapak Ibu, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali. Nah, ini kalimat pertanyaan dengan pernyataan negatif ya Bapak Ibu. Kita mempunyai 4 pilihan jawaban. Seperti biasa kita bahas dari yang pertama dulu atau kita mulai dari A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. Pernyataan ini benar Bapak Ibu, karena teknologi sering digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran seperti dalam mengakses informasi, menyelesaikan tugas, atau berkolaborasi dengan siswa lain. Ini adalah salah satu fungsi utama teknologi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Ini tidak tepat Bapak Ibu. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan lebih berfokus pada pemahaman dan pengembangan teknologi itu sendiri sebagai disiplin ilmu. Dalam konteks pembelajaran, teknologi lebih sering digunakan sebagai alat atau sarana untuk mendukung proses belajar, bukan sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh semua siswa dalam setiap pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Ini benar Bapak Ibu. Literasi digital atau kemampuan memahami dan menggunakan teknologi adalah aspek penting dalam pendidikan modern. Teknologi digunakan sebagai bahan dan alat bantu untuk meningkatkan literasi digital siswa dan membantu mereka memahami serta memanfaatkan teknologi secara efektif dalam belajar. Kemudian yang D, teknologi sebagai alat pengembangan produk. Ini juga benar Bapak Ibu. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan produk seperti perangkat lunak edukatif, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif. Ini adalah salah satu fungsi teknologi dalam pembelajaran, terutama dalam konteks pembuatan alat bantu belajar dan materi pembelajaran digital. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam konteks pembelajaran, teknologi lebih sering digunakan sebagai alat bantu, bahan, dan sarana untuk meningkatkan proses belajar mengajar, serta sebagai alat untuk mengembangkan produk pembelajaran. Namun, teknologi sebagai ilmu pengetahuan lebih berkaitan dengan studi mendalam tentang teknologi itu sendiri sebagai disiplin ilmu yang bukan merupakan fungsi utama teknologi dalam semua kegiatan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Orang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan apa Bapak Ibu? Kita punya 4 pilihan jawaban, kita bahas dari yang pertama dulu, kemampuan kognitif. Pernyataan ini benar karena kemampuan kognitif berkaitan dengan
Proses berpikir seperti pemahaman, analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Dalam ilustrasi tersebut, siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi melalui diskusi yang merupakan kegiatan yang memerlukan keterampilan kognitif. Kemudian yang B, Bapak Ibu, kemampuan interaksional. Ini tidak tepat karena kemampuan interaksional berfokus pada kemampuan berinteraksi dengan orang lain seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan memahami perasaan orang lain. Meskipun interaksi sosial mungkin terjadi dalam proses diskusi kelompok, inti dari kegiatan yang digambarkan lebih berfokus pada pemecahan masalah, bukan hanya interaksi. Kemudian yang C, kemampuan integrasi diri, ini juga tidak tepat karena kemampuan ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mengintegrasikan berbagai aspek diri seperti emosi, nilai, dan identitas pribadi. Ilustrasi yang diberikan tidak secara langsung berkaitan dengan pengembangan integrasi diri, melainkan lebih ke arah pemecahan masalah. Kemudian yang D, kemampuan komunikatif, ini juga tidak tepat karena kemampuan komunikatif berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menyampaikan ide, informasi, dan pendapat secara efektif. Meskipun diskusi dalam kelompok melibatkan komunikasi, fokus utama dalam ilustrasi tersebut adalah pada pemecahan masalah, bukan hanya pada komunikasi itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kemampuan kognitif, Bapak Ibu, karena ilustrasi tersebut menggambarkan siswa yang diminta untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari solusinya melalui diskusi. Proses ini membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah yang semuanya merupakan bagian dari kemampuan kognitif. Meskipun aspek lain seperti komunikasi, interaksi sosial, fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan kognitif siswa. Ke nomor 15, Bapak Ibu, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi apa ini, Bapak Ibu? Kita punya 4 pilihan jawaban. Seperti biasa kita bahas dari yang pertama, discovery learning. Ini tidak tepat, Bapak Ibu, karena discovery learning adalah metode di mana siswa belajar melalui penemuan dan eksplorasi. Siswa diberikan masalah atau situasi dan diharapkan menemukan solusi atau konsep sendiri dengan bimbingan minimal dari guru. Meskipun mirip dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, discovery learning lebih menekankan pada penemuan individu melalui eksplorasi secara langsung. Kemudian yang kedua, inductive learning, ini juga tidak tepat karena pendekatan ini siswa belajar dari contoh-contoh spesifik untuk membangun pemahaman atau teori umum. Siswa diberi data atau kasus konkret dan kemudian diminta untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari data tersebut. Meskipun melibatkan proses penyelidikan, fokusnya lebih pada pembelajaran dari spesifik ke umum. Nah, selanjutnya inquiry learning ini tepat, Bapak Ibu, strategi pembelajaran di mana siswa diberikan berbagai situasi atau masalah dan didorong untuk menyelidiki, bertanya, dan mencari jawaban secara aktif. Ini sangat sesuai dengan deskripsi dalam pertanyaan di mana siswa diajak untuk menyelidiki dan mencari jawaban sendiri melalui proses investigasi. Dan yang D, cooperative learning, ini juga tidak tepat, Bapak Ibu. Karena metode pembelajaran pada cooperative learning, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Meskipun bisa melibatkan penyelidikan, fokus utamanya adalah pada kolaborasi antar siswa untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil bersama,
bukan penyelidikan individu atau investigasi yang mendalam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah inquiry learning karena konsep dan strategi yang paling sesuai dengan deskripsi menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong mereka untuk menyelidiki serta mencari jawabannya. Pendekatan ini menekankan pada investigasi aktif oleh siswa untuk menemukan solusi, mengajukan pertanyaan, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Ini sangat cocok dengan deskripsi yang diberikan dalam pertanyaan, Bapak Ibu. Nomor 16, Bapak Ibu. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing opsi struktur materi pembelajaran yang sesuai untuk tujuan pembelajaran melalui demonstrasi. Siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat. Untuk yang A, Bapak Ibu, fakta tidak tepat karena fakta adalah informasi atau data yang dapat diverifikasi sebagai benar, seperti tanggal, definisi, atau angka. Fakta biasanya digunakan untuk memberikan latar belakang atau konteks, tetapi tidak cocok untuk materi yang melibatkan langkah-langkah atau proses. Kemudian yang kedua, konsep ini juga tidak tepat, karena konsep adalah ide atau kategori umum yang digunakan untuk mengorganisir informasi atau memahami dunia. Misalnya konsep origami sebagai seni melipat kertas adalah penting, tetapi tidak mencakup urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat model kelinci. Dan yang ketiga, prosedur ini tepat Bapak Ibu, karena memuat urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang paling sesuai adalah prosedur, karena siswa diminta untuk mengikuti dan menjelaskan langkah-langkah spesifik dalam membuat model kelinci menggunakan teknik origami. Struktur materi berbasis prosedur akan membantu siswa memahami urutan tindakan yang diperlukan dan melaksanakannya dengan cermat. Kemudian prinsip juga tidak tepat Bapak Ibu, karena prinsip adalah aturan atau hukum umum yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Meskipun prinsip bisa membantu dalam memahami mengapa sesuatu bekerja dengan cara tertentu, mereka tidak memberikan panduan langkah demi langkah yang dibutuhkan dalam pembelajaran teknik origami. Jadi jawaban yang paling tepat adalah prosedur, karena tujuan pembelajaran tersebut berfokus pada kemampuan siswa untuk mengikuti dan menjelaskan langkah-langkah spesifik dalam membuat model kelinci menggunakan teknik origami. Struktur materi berbasis prosedur adalah yang paling sesuai karena prosedur memberikan bantuan langkah demi langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini model kelinci yang dibuat dengan teknik origami. Kita ke nomor 17 Bapak Ibu. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia berapa Bapak Ibu. Nah, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika namun masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada tahap perkembangan kognitif tertentu. Nah, berikut Bapak Ibu pembahasan untuk masing-masing usia yang disebutkan. A, yang pertama 0-2 tahun ini tidak tepat Bapak Ibu. Karena pada usia ini anak berada dalam tahap sensori motor menurut teori perkembangan Jean Piaget. Mereka fokus pada eksplorasi dunia melalui panca indera dan aksi motorik dan belum mulai berpikir secara logis atau abstrak. Kemampuan berpikir mereka masih sangat konkret dan terhubung langsung dengan pengalaman sensorik. Kemudian B, usia 2-7 tahun ini juga tidak tepat karena anak-anak pada usia ini
berada pada tahap praoperasional menurut Piaget. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir simbolik, tetapi masih kesulitan dengan konsep logika yang lebih kompleks dan lebih cenderung berpikir secara egosentris. Berpikir logis mengenai objek konkret belum sepenuhnya berkembang. Dan C, usia 7-11 atau 12 tahun, ini tepat Bapak Ibu, karena pada usia ini anak-anak berada dalam tahap operasional konkret. Menurut Piaget, mereka mulai dapat mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tetapi kemampuan berpikir mereka masih terkait dengan objek konkret dan pengalaman langsung. Mereka dapat memahami konsep seperti konservasi dan klasifikasi, tetapi berpikir abstrak belum sepenuhnya berkembang. Dan yang terakhir, usia 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, ini juga tidak tepat karena pada usia ini anak-anak berada dalam tahap operasional formal. Menurut Piaget, mereka mulai dapat berpikir secara abstrak dan logis dan dapat memahami konsep yang tidak langsung terkait dengan objek konkret. Mereka dapat melakukan pemikiran hipotetik dan deduktif bukan hanya berdasarkan objek konkret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, pada usia 7-11 atau 12 tahun, karena pada usia ini anak-anak berada dalam tahap operasional konkret di mana mereka mulai dapat mengoperasikan kaidah-kaidah logika tetapi masih dalam konteks objek konkret dan pemahaman langsung. Mereka belum sepenuhnya dapat berpikir abstrak seperti pada tahap operasional formal, tetapi mereka mulai memahami konsep logis yang terkait dengan situasi konkret. Begitu Bapak Ibu. Ke nomor 18 Bapak Ibu, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang bagaimana Bapak Ibu. Nah, untuk memahami prinsip penilaian yang paling sesuai dengan deskripsi penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, mari kita analisis masing-masing opsi Bapak Ibu. Yang pertama, adil. Ini tidak tepat karena prinsip keadilan dalam penilaian mengacu pada pemberian kesempatan yang setara kepada semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa adanya bias atau diskriminasi. Meskipun penting, keadilan lebih berfokus pada kesetaraan dan bukan pada seberapa baik data mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Ini juga tidak tepat. Objektivitas dalam penilaian artinya bahwa penilaian dilakukan tanpa pengaruh subjektivitas dari penilai. Meskipun penting untuk menghindari bias, objektivitas tidak secara langsung berkaitan dengan sejauh mana data mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian C, valid. Ini tepat karena prinsip penilaian yang memastikan bahwa alat atau metode penilaian benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Jika data yang dikumpulkan mencerminkan kemampuan yang diukur dengan akurat, maka penilaian tersebut dikatakan valid. Validitas menunjukkan bahwa penilaian mencerminkan kemampuan yang relevan dengan apa yang seharusnya dinilai. Kemudian yang terakhir, sistematis. Ini tidak tepat karena prinsip sistematis dalam penilaian berfokus pada bagaimana penilaian dilakukan dengan cara yang teratur dan terencana, termasuk prosedur dan teknik yang digunakan. Sistematisme lebih mengacu pada struktur dan prosedur penilaian, bukan pada sejauh mana data mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah valid karena validitas adalah prinsip yang memastikan bahwa penilaian benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dengan kata lain, validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan mencerminkan kemampuan atau kompetensi yang sedang diukur. Jika data penilaian mencerminkan kemampuan yang diukur dengan tepat, maka penilaian tersebut dianggap valid. Begitu Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu pembahasan soal pedagogi content knowledge bagian yang kedua Bapak Ibu. Silakan jika Bapak Ibu ketinggalan untuk bagian yang pertama bisa diklik link yang ada pada kolom deskripsi ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sukses dan tetap semangat untuk mendapatkan sertifikasi pendidik di tahun ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.